Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah, NIM 043308181931. Saya dari Regore 1 semester 6, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Primagraha. Saya di sini diberi tugas oleh dosen pengampun, Ibu Adista Mayandara, Sarjana Pendidikan Master Manajemen, mata kuliah Psikologi Industri. Saya akan mereview tentang jurnal pelaksanaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia Divisi Customer Service di PT Bank Lampung, Kantor Cabang Pusat Natar. Psikologi sumber daya manusia, bagaimana seseorang berperilaku dalam bekerja. Psikologi sumber daya manusia membahas tentang bagaimana perusahaan atau organisasi berbasis pada perilaku, sikap, motivasi, dan karakter manusia ketika melakukan suatu pekerjaan. Dalam psikologi sumber daya manusia ini membahas tentang mengenai menyediakan atau rekrutmen tenaga kerja, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, aktivitas kerja, dan analisa beban kerja, kepuasan karyawan, intervensi pengembangan organisasi, kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia Divisi Customer Service di PT Bank Lampung Kantor Cabang Pusat Natar. PT Bank Lampung KCP Natar ini meyakini bahwa karyawan sebagai aset utama yang harus dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga pelaksanaan, pelatihan, dan pengembangan SDM ini diadakan secara berkala. PT Bank Lampung berdiri pada tahun 1996 dan sejak berdirinya perusahaan ini, pengembangan dan pelatihan karyawan pun telah dilaksanakan secara rutin, sehingga saat ini sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang diberikan oleh manajemen pusat. PT Bank Lampung KCP Natar ini meyakini bahwa karyawan sebagai aset utama yang harus dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan kualitasnya. Berikut ini adalah program pelatihan dan pengembangan yang dijalani PT Bank Lampung KCP Natar, yaitu yang pertama, sosialisasi dan pelatihan akses EKTP PT Bank Lampung. Pelatihan ini membahas tentang akses EKTP, yaitu tentang NIK yang terdaftar di karena berguna untuk proses verifikasi identitas nasabah. Manfaat yang didapatkan oleh customer service setelah mengikuti pelatihan ini adalah dapat lebih mudah proses identifikasi pada nasabah atau calon nasabah yang menghindari terjadinya pemalsuan identitas. Yang kedua, in-house APU, PPT, dan pelatihan pencucian uang dan pencegahan pendataan terorisme. Pelatihan ini wajib diadakan oleh setiap bank karena diwajibkan OJK. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman SDM tentang kebijakan APU dan PPT, yaitu bank wajib melaporkan ke laporan transaksi keuangan mencurigakan jika menemukan nama dan informasi nasabah yang masuk dalam daftar teroris dan yang diberikan Bank Indonesia. Yang ketiga, workshop pelayanan dan rangka menghadapi MRI, Marketing Recession Indonesia. Workshop ini diberikan sebagai pengetahuan dan pelatihan pelayanan berkualitas dan mengevaluasi kualitas SDM-nya, termasuk customer service agar sesuai standar MRI, Marketing Recession Indonesia, sehingga dapat menaikkan peringkat bank. Yang terakhir adalah service excellence. Pelatihan servis atau pelayanan prima merupakan inti dari pekerjaan customer service karena divisi inilah yang paling banyak memberikan pelayanan tentang produk ataupun jasa yang dapat pada perusahaan. Manfaat yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan service excellence pelayanan prima ini, customer service dapat melayani nasabah secara lebih tegas, teliti, sopan, sehingga nasabah atau calon nasabah dapat merasa puas dan berkesan terhadap pelayanan yang diberikan. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM Divisi Customer Service di PT Bank Lampung KCP Natar ini diadakan secara rutin dan berkala dengan tujuan untuk memuaskan nasabah atau calon nasabah dengan cara memberikan pelayanan berkualitas tinggi.